Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis desain sistem informasi atau ANSI yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Alif Mustafa dengan NIM 20111338. Kemudian Sehan Ahmad Rahaji dengan NIM 20111369. Kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Siddiqi dengan NIM 20111337. Di sini studi kasus yang saya ambil atau kelompok saya, sistem informasi keuangan bisnis nitrogen. Kemudian slide pertama saya sendiri yang baca. Yang pertama yaitu what atau apa? Sistem informasi keuangan bisnis nitrogen. Yang kedua, who atau siapa? Internal, manager atau owner, teknisi dan pegawai. Untuk eksternal, customer dan pemilik POM. Kemudian where di mana? Manajer di kantor pusat, pegawai teknisi dan customer di lapangan, pemilik POM di kantor POM. Kemudian when atau kapan? Pegawai teknisi dan customer setiap jam kerja, pegawai dan teknisi submit pada akhir jam kerja, dan manajer memerlukan aplikasi pada jam kerja, bulanan, dan tahunan. Pemilik POM mendapatkan data tahunan. Kemudian why atau siapa? Why atau mengapa? Yaitu merubah sistem manual menjadi sistem digitalisasi sehingga meningkatkan kinerja. Yang terakhir yaitu how atau bagaimana database lokal di mobile dan database server. Kemudian workflow bisnis nitrogen. Yang pertama yaitu customer datang kemudian memilih service dari pekerja, setelah itu customer langsung bayar dan pulang. Untuk pekerja langsung mengerjakan servis, kemudian menghitung biaya customer, juga membeli kebutuhan harian, pekerja juga mencatat pemasukan dan kebutuhan barang, kemudian mencatat kebutuhan harian, setelah itu dimasukkan ke laporan pemasukan, pengeluaran, dan shift. Pekerja juga melaporkan kerusakan ke manajer, kemudian manajer memanggil teknisi. Teknisi kemudian memperbaiki alat, juga mengambil data stok barang, kemudian membeli barang, mencatat pembelian, sinkronisasi data, lapor hasil ke manajer. Teknisi melapor ke manajer, kemudian manajer mengurus kontrak dan sewa, mencatat biaya sewa, mengecek laporan, kemudian menghitung gaji pegawai. Kemudian manajer membayar gaji pegawai dan teknisi, pekerja menerima gaji, teknisi menerima gaji, kemudian manajer juga menghitung total pemasukan dan pengeluaran, membagi laba untuk modal dan pendapatan. Yang terakhir yaitu manajer menampilkan tabel data. Untuk flowchart-nya, customer mulai, kemudian pekerja menghitung pembayaran dan input pemasukan kebutuhan barang ke database. Pekerja juga menginput kebutuhan harian ke database lokal. Kemudian pekerja mensubmit pemasukan barang, kebutuhan, dan shift ke manajer atau database lokal manager. Setelah itu, teknisi mengambil dan melihat data stok barang dari database manager. Teknisi juga memasukkan ke database lokal stok barang, kemudian menginput pembelian dan sinkronisasi data, dimasukkan ke database lokal pembelian, kemudian teknisi juga menginput data perbaikan alat rusak, kemudian database teknisi di submit stok barang, pembelian dan alat rusak ke manajer, semua dimasukkan ke database manajer. Kemudian manajer juga menginput biaya sewa. Untuk database manajernya berisi pemasukan, kebutuhan, shift, stok barang, biaya sewa, pembelian, dan alat rusak. Kemudian manajer juga menghitung dan membayar gaji pegawai.
teknisi menghitung total arus uang, laba, dan modal. Setelah itu dimasukkan ke database gaji. Kemudian total arus uang, laba, dan modal dimasukkan di tabel data dan selesai. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu input pemasukan dan kebutuhan barang, kebutuhan harian, biaya sewa, pembelian, dan perbaikan alat. Yang kedua yaitu mengambil data kekurangan stok barang di lokal, menyimpan data pembelian ke database lokal yang berada di smartphone pegawai, kemudian submit data stok, pemasukan, pembelian, dan alat rusak ke database. Yang kelima yaitu menghitung gaji pegawai. Yang keenam menampilkan data tabel. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Salib. Silakan Mas Salib. Baik, terima kasih. Sebelumnya minta tolong diperbesar. Baiklah, ini adalah diagram konteks yang mana di dalam sistem keuangan bisnis nitrogen sendiri itu ada 3 stakeholder internalnya. Yang pertama ada pekerja, kedua teknisi, ketiga manajer. Adapun pekerja itu aliran datanya diperbesar Mas. Aliran datanya itu ada 2. Yang pertama dia melakukan input sehingga dia melakukan submit kebutuhan dan submit pengeluaran. Untuk teknisi sendiri dia mengambil data stok dari database bisnis nitrogen dan dia juga melakukan input ke database nitrogen yang berisikan pembelian barang dan perbaikan alat. Sedangkan manajer sendiri dia melakukan input biaya sewa ke database dan dia mengambil data untuk menghitung biaya gaji pegawai. Lanjut Mas. Kemudian lanjut ke DFD, diagram flow data flow diagram level 0. Yang pertama seperti tadi ada 3 stakeholder, pekerja, manajer, dan teknisi. Adapun pekerja, aliran datanya dari pekerja, dia melakukan proses input, pemasukan, dan kebutuhan. Di situ ada 2 cabang. Yang pertama masuk ke database pemasukan dan pengeluaran, yang kedua masuk ke stok barang. Adapun teknisi, dia melakukan proses mengambil dari stok barang dan dia juga melakukan input stok dan alat. Adapun manajer, dia melakukan proses input sewa, masuk ke database sewa, lalu dari database sewa dia lakukan proses untuk komputasi menghitung finansial sistem itu, finansial dari bisnis itu, pengelolaan keuangan, lalu dikembalikan lagi untuk ditampilkan ke manajer tabelnya. Lanjut. Adapun DFD diagram titik 1 ini berfokus pada di pekerja. Untuk pekerja sendiri seperti tadi dia melakukan proses input pemasukan dan stok dan pengeluaran stok dan juga dia melakukan proses input pengeluaran sehingga di situ database-nya masuk ke database pemasukan dan stok dan database pengeluaran. Untuk yang stok itu prosesnya itu untuk pengeluaran stok di database stok barang di database si sistem, dan untuk pemasukan dan pengeluaran nantinya akan disubmit yang mana akan masuk ke database pemasukan dan pengeluaran. Lanjut. Untuk diagram 1.2 ini berfokus di teknisi, yang mana dari teknisi itu awalnya mengambil data dari stok barang, kemudian
dia melakukan proses input pemberian dan sinkronisasi data dan melakukan input perbaikan, yang mana masing-masing akan masuk ke lokal di database lokal smartphone-nya si teknisi, di lokal database lokal pemberian dan database lokal perbaikan, yang mana setelah data itu terkumpul seharian maka akan dilakukan proses submit pembelian dan perbaikan di akhir hari. Lanjut. Untuk diagram 1.3 berfokus pada si manajer. Si manajer di sini tidak dimasukkan input sewanya, tetapi setelah database tadi sudah dikirimkan oleh si teknisi dan si pegawai, sehingga terkumpul database pemasukan pengeluaran, stok barang dan sewa, yang mana untuk pemasukan pengeluaran sendiri itu berguna untuk dilakukan proses untuk menghitung gaji pegawai. Setelah semua itu terkumpul, nantinya akan diproses kembali untuk menghitung total arus uang laba dan modal, sehingga akan dimasukkan ke data keuangan, yang mana data keuangan ini nantinya akan ditampilkan di tabel, dilakukan proses untuk ditampilkan oleh si manajer kepada si manajer. Lanjut. Kemudian ini adalah ERD NT3 Relational Diagram, yang mana pertama ada tabel barang yang mempunyai ID barang dan nama barang. Itu ada dua relasi, berrelasi dengan tabel stok dan tabel pembelian, yang masing-masing di tabel stok ada ID stok, ID barang, jumlah maksimal stok, harga beli, harga jual, dan pembelian ID pembelian, ID pegawai, ID barang, jumlah, harga, total harga, yang mana relasi tabel barang dengan tabel stok itu one to many, yang mana artinya di satu tabel barang memiliki di tabel artinya tabel stok memiliki banyak data tabel barang, dan tabel barang hanya memiliki satu data tabel stok. Lanjut. Kemudian relasi ada tabel pegawai, yang mana tabel pegawai dan tabel pembelian itu relasinya one to one, dan selanjutnya ada tabel pegawai dengan beberapa tabel tuh, yang mana masing-masing tabel itu relasinya one to one semuanya. Untuk atributnya akan saya jelaskan nanti di deskripsi, tetapi di sini saya akan lebih menjelaskan untuk di tabel pemasukan itu selain dia mendapatkan foreign-key dari tabel pegawai, dia juga mendapatkan foreign-key dari tabel service, yang mana hubungan antara tabel service dengan tabel pemasukan itu one to many. Tabel service dengan pemasukan hubungannya one to many, seperti itu. Lanjut. Ya, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang atribut di dalam tabelnya. Untuk tabel barang sendiri mempunyai dua atribut, yaitu ID barang dan nama barang, yang mana tipe data setiap atribut. Untuk ID barang tipe datanya char 5 dengan panjangnya 5, dan nama barang varchar tambahnya panjangnya 50. Untuk ID barang itu tipenya primary key. Untuk kenapa saya memberikan char tipe data ID barang tipe data char, karena char itu nilainya tetap, itu mau diisi 1 atau mau diisi 3 atau mau di 5, itu panjangnya tetap sama. Berbeda dengan varchar, jika dia diisi 1 panjangnya hanya 1, tetapi dia diisi 50 panjangnya 50. Jadi saya itu menginginkan tipe data ID yang sebagai primary key, yang tentunya primary key itu datanya unik semua, itu datanya konstan.
panjang ini ukuran memorinya konstan. Lanjut, untuk tabel stok sendiri ada 6 atribut. Yang pertama ID stok, ID barang, jumlah, maksimal stok, harga beli, harga jual, dan ID stok ini tipe datanya char 5, ID barang juga char 5. Untuk jumlah numerik, maksimal stok numerik. Nah, yang nantinya itu kalau numerik pastinya bisa untuk dilakukan perhitungan komputasi. Yang harga beli, harga jual juga sama seperti sebenarnya numerik, cuman itu tipe datanya money yang tentunya itu berhubungan dengan uang langsung. Untuk tipenya ID stack itu primary key, sedangkan ID barang itu Frankie seperti itu. Untuk tabel pembelian ada 6 atribut, yaitu ID pembelian, ID pegawai, ID barang, jumlah, harga, total harga, sama seperti tadi. Tipe datanya char 5, char 5 untuk ID, char 5 semua, jumlah numerik, harganya money, total harga money. Yang di sini ada 2 Frankie, yang yaitu ada Frankie dari pegawai, ID pegawai, dan Frankie dari barang, ID barang. Untuk pegawai sendiri ada 5, yaitu ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, email, dan alamat pegawai. Sama seperti tadi, tetapi di sini yang saya tekankan adalah untuk nomor telepon itu tipe datanya integer 13 karena saya asumsi bahwasanya nomor telepon itu panjangnya itu hanya 13 digit. Dan untuk alamat pegawai itu varchar 200 dan nilainya 0. Yes, 0 yes. Yang artinya itu boleh diisi dan tidak. Untuk nama pegawai varchar 50 karena dan nama barang varchar 50 karena saya asumsi bahwasanya panjang nama pegawai atau panjang nama barang itu saya asumsikan tidak lebih dari 50 kata. Lanjut bawahnya. Untuk biaya sewa sendiri sama seperti tadi, cuman saya tekankan di sini yang berbeda adalah tanggalnya itu bertipe data datem yang artinya waktu, dan kontrak itu ada long text, artinya dia mencatat data-data isi perjanjian dari kontrak tersebut, yang tentunya kalau long text itu panjangnya lebih dari 60.000 kata. Lanjut, untuk pengeluaran sendiri sama, nggak ada yang berbeda. Ya ada ID pengeluaran, ID pegawai, tanggal, barang, dan harga. Untuk tabel gaji juga sama, ada ID gaji, ID pegawai, tanggal, gaji, bonus, total gaji, sama seperti tadi. Untuk service sama, ada ID service, nama service, dan biaya. Lanjut ke bawah. Bawah, bawah lagi. Untuk ya ini. Yang terakhir adalah tabel pemasukan. Tabel pemasukan ada 7 atribut, yaitu ID pemasukan, ID service, ID pegawai. Itu tipe datanya char semuanya, yang tentunya ID pemasukan sebagai primary-nya dan ID service sebagai Frankie. Dan ID pegawai juga Frankie. Untuk tanggal sama seperti tadi datem. Di sini saya akan tekankan di jenis kendaraan itu tipe datanya hanya char 3, yang saya asumsikan bahwasanya kalau mobil itu disingkat MBL, dan kalau motor itu disingkat MTR, dan kalau truk itu disingkat TRK. Jadi cuma ada 3 kata seperti itu. 3 huruf maksud saya, 3 huruf. Lanjut. Untuk yang desainnya akan dijelaskan oleh Mas Sehan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Alif. Di sini saya akan menjelaskan desain input pembayaran. Di sini ada nama akun atau nama pegawai Alif Mustafa dan fotonya. Soalnya nanti di tabel terlihat siapa yang mengirim data tersebut. Kemudian untuk tanggal dan jam dan tempat fitur ini secara default itu berdasarkan sistem, jadi
Contohnya Bandara Sagen itu sudah terintegrasi oleh GPS. Dan jam dan tanggal juga itu sudah sinkron waktu di smartphone-nya. Kemudian ada jenis kendaraan, mobil. Untuk tombol segitiga, bawah itu kita tinggal memilih jenis apa, tidak perlu mengetik. Kemudian ada servis. Untuk servis, kita memakai radio button secara default. Ketika kita mengklik salah satu servis itu, maka jumlahnya menjadi 1. Untuk menambah, kita tinggal mengklik tombol plus di sampingnya. Dan secara otomatis akan terhitung sesuai servis dan jumlah kendaraan. Kemudian ada total servis 11.000, uang bayar 20.000, uang kembalian 8.000. Kemudian pegawai tinggal memasukkan uang bayar dari customer yang nantinya uang kembalian akan secara otomatis menghitungnya sendiri. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal klik tombol simpan, kemudian akan tersimpan di database smartphone, di mana ini akan submit di database input. Kemudian di sini ada input pengeluaran. Di sini masih sama seperti input pembayaran. Di sini ada juga nama akun atau nama pegawai, Alif Mustafa, dan fotonya, tanggal, jam, dan tempat. Yang kemudian ada nama barang, galon, jumlah 1, angka 4.000. Yang berbeda dari desain ini jumlah-jumlah dan harga, yang nama keyboardnya untuk angka saja. Dan lalu simpan. Sini ada desain output slip gaji. Gaji, nama jabatan Alif Mustafa, pegawai lapangan, dan fotonya. Dan ada bulan atau tahun, Juli 2002. Dan tombol segitiga bawah. Di sini yang ditekankan di bagian filter waktu. Di waktu ini kita memilih bulan dan tahun sehingga slip gajinya muncul sesuai bulan dan tahun. Kemudian ada pendapatan, gaji pokok berjumlah 2 juta, bonus 500.000, tunjangan 400.000, kemudian lembur 500.000. Kemudian ada juga potongan pengeluaran berjumlah 100.000. Pendapatan menjadi 3.300.000 rupiah. Yang terakhir ada output tabel laporan keuangan. Tabel laporan keuangan. Untuk desain tabel laporan keuangan ini untuk si manajer saja. Di sini ada fitur filter untuk ditampilkan per hari atau per minggu atau per bulan. Dan untuk mengurutkan tanggal atau nama. Dan kemudian ada tabel, ada tanggal, nama, debit, kredit, saldo, kemudian nama pemasukan, listrik, pemasukan lagi, perbaikan alat, beli stok, beli alat baru, pemasukan lagi, gaji pegawai, pemasukan. Debitnya jumlah itu, kemudian kredit, saldo. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Rizky. Terima kasih Mas Zehan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami segenap kelompok meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.